Dawuh Allah Ta'ala walau ruddu sareng lamun muikeun jami-jami teh kana masalah kan amr ila rasuli ka kanjeng rasul wa ila ulil amri sareng ka pamimpin minhum di antara aranjeunna la alima maka pasti bakal terang bukan amr saha alladina jalmi yastandituna anu nyuhunkeun penjelasan kana ya nyuhunkeun penjelasan ya alladina kana amr minhum ti rasul sareng ulil amri gitu. Jantan ya ayat menyampaikan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketika ada masalah gitu ya. Ketika ada masalah, ada sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, orang-orang yang mau bertanya, mengembalikannya, menyampaikannya kepada baginda Rasul dan kepada orang-orang, kepada para pemimpin. Nah, para pemimpin di antara kita itu adalah orang-orang yang berilmu, gitu ya. Maka mereka akan tahu, akan mengerti masalah tersebut. Gitu. Nah, ini di antaranya ayat yang berkaitan dan juga dengan apa? Dengan adanya ijtihad. Ijtihad di umat Islam yang itu dilakukan oleh ulil amri, oleh pemimpin, oleh orang-orang yang berilmu gitu. Ini ijtihad. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita, ada ayat Al-Quran sebagai panduan, ada sunnah Rasul, juga ada ijtihad para ulama. Nah, kenapa harus ada ijtihad ini dari para ulama? Ijtihad karena kehidupan manusia itu terus berkembang, peradaban manusia terus berubah. Apa yang terjadi di zaman Rasul tidak semua terjadi di zaman kita sekarang. Ada yang tidak terjadi di zaman Rasul, di zaman kita terjadi. Nah, gitunya. Ya, yang sederhana naon? Macet di jalan. Nah, teu aya dongengna dina hadis Rasul, Kanjeng Rasul tumpak onta ti Mekah ka Madinah macet di jalanna, teu aya. Gitunya. Tidak ada kejadian itu. Zaman baginda Rasul tidak ada kemacetan di jalan. Nah, zaman kita kumaha? Zaman kita mau macet kaditu, macet kadieu, gitu kan? Macet kaditu, macet kadieu. Jadi ada yang terjadi di zaman kita ini tidak terjadi pada zaman Rasul. Nah, pertanyaan kemudian, tapi kan itu materi masalah. Ya masalah tentang agama aya. Lamun orang kemacetan di jalan, salat kumaha? Perjalanan kita pendek, itu panjang karena macet kan itu tebih, ya. Tidak jauh yang bisa kita tempuh, tapi waktunya begitu lama. Itunya apa? Abdi pernah mengalami di tol macet ya, keluar Jakarta gitunya ke arah Cikampek eta 30 km teh 3 jam gitu. Kebayang we 30 km 3 jam gitu. Ku macetna 30 km itu 3 jam. Jadi ya nah itu. Nah, zaman Rasul aya teu aya. Nah, ini kalau sampai terjadi seperti itu gitu ya, kan perjalanan singkat 30 km misalkan, tapi 3 jam 30 km teh itu 50 km teh guys, mun lohor teh mah tos seep gitu ya, tos seep waktu lohor teh. Nah, gitu. Nah, apakah kemudian perjalanan pendek dalam kemacetan seperti ini boleh dijama atau ente? Nah ini kan permasalahan peradaban kita. Laurudduhu ilar rasul wa ulil amri minhum
la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Kalau dikembalikan ke baginda Rasul serta kepada walim ulama, kepada ulil amri, kepada orang berilmu, maka kita akan mengetahui penjelasannya seperti apa. Nah, gitu. Ini masalahnya. Imam Ghazali melanjutkan, rodda Allah mengabalikkan hukmahu karena hukumna Allah fil waqa'i dina kajantenan ilastin batihim karena penjelasana para ulama, karena penjelasana ulil amri, karena penjelasana Kanjeng Rasul. Jadi Allah menempatkan hukum, penjelasan hukum berkaitan kejadian-kejadian ini kepada para ulil amri, kepada para pemimpin, kepada para orang yang berilmu. Wa alhaqo sareng rentetkeun nyandingkeun Allah urut batahum kana darajatna ulil amri biru batil anbiya'i karena darajatna para nabi fi kasfi hukmillahi dina mukakeun hukum Allah. Jadi para ulama, para pemimpin ulil amri, orang-orang yang berilmu itu bersanding derajatnya dengan para nabi dalam hal membuka ketentuan hukum-hukum Allah. Nah, ya jelasnya ini surat An-Nisa ayat 83. Jadi luar biasa orang-orang berilmu itu disandingkan oleh Allah derajatnya dengan derajat para nabi dalam membuka hukum Allah. Jadi karena inilah da zaman urang mah teu aya Kangjeng Nabi, teu tiasa langsung, tidak bisa langsung bertemu baginda Nabi. Maka kita merujuk kepada para ulama. Makanya jangan sampai kemudian tidak perlu mengikuti ulama atau mereka salah gitu ya. Nah, apalagi kondisi kita sebagai orang-orang awam. Tafsir Al-Qur'an teu paham, hadis teu arapal gitu ya. Aya hadis nu apal innamal a'malu binniyat. Tos we sakitu, padahal hadisna teh panjang. Gitu ya. Padahal hadisna panjang, apalna sakitu we gitu ya. Nah, kondisi kita kan seperti itu gitu ya. Kondisi kita seperti itu. Nah, dengan kondisi kita yang awam seperti ini, mau bagaimana kalau kita tidak merujuk kepada para ahli ilmu, kalau kita tidak merujuk kepada para ulama gitu. Nah itu. Selanjutnya waqila sareng dicarioskeun fi qaulihi dina dawuhan Allah taala halna mahlur Allah ya bani Adam turunan Adam qad anzalna nyata tos ngalungsurkeun kami qad anzalna nyata ngalungsurkeun kami alaikum ka aranjeun libasan kana raksukan yuwari anu nutupan ieu libas sauatikum kana kaawonan aranjeun. Nah ini ayat ini Allah menyampaikan wahai anak Adam kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi keburukan kalian. Nah, pakaian ini kalau yang zahir menutupi keburukan itu menutupi apa? Menutupi aurat. Nantinya pakaian dipergunakan untuk menutupi aurat. Nah, tapi ada penafsiran. Maka di sini tadi disampaikannya wakila, sareng dicarioskeun ada pendapat yang menafsirkan gitu ya. Yakni ngamaksad Allah al ilma kana ilmu.
Jadi Allah menurunkan pakaian yang menutupi keburukan kalian, maksudnya Allah menurunkan ilmu itu yang menutupi keburukan kita. Kenapa? Karena keburukan yang terjadi di sekitar kita itu kenapa? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Macam-macam masalah terjadi itu karena kebodohan. Gitu. Bahkan sebagian keterangan itu mengetengahkan apa tindakan orang bodoh itu daripada memperbaiki lebih banyak merusaknya, lebih banyak merusaknya. Itu. Selanjutnya waraishan sareng ngalungsurkeun bulu. Nah, bulu ini perumpamaan untuk pakaian yang penghias wall, gitulah karena wall itu kan dibuat dari bulu hewan, gitu ya. Atau naon jaket bulu angsa kayak gini gitu ya, sebagai pakaian yang indah. Allah juga memberikan ini. Nah, dalam penafsiran batin yakni al-yaqin, yang dimaksud dengan bulu-bulu yang menjadi penghias ini adalah keyakinan. Walibasut taqwa sareng ari raksukan katakwaan zalika khairun adalah lebih baik. Langkung saya. Apa yang dimaksud baju ketakwaan? Nah, sebagian tafsir menyampaikan yakni al-haya'a anu dimaksudna teh kaisin. Jadi baju ketakwaan itu adalah rasa malu. Kenapa? Karena rasa malu lah diantaranya yang membuat orang menjaga diri. Kunaon begitu? Aduh ararisin abdi mah. Kenapa misalkan orang-orang bodoh tidak menjadi sok tahu? Isin abdi mah teu ngartos. Karena punya rasa malu. Kalau orang-orang bodoh tidak punya rasa malu, ger we siga nupang nyahona gitu kan, padahal tidak tahu apa gitu. Gitu. Nah, ini penting seperti ini. Di zaman ayeuna komo penting teh. Kenapa penting zaman ayeuna? Ketika netizen itu selalu serba tahu gitu kan ya. Netizen itu selalu serba tahu. Orang tidak pernah belajar ilmu kedokteran oge di medsos siga leuwih pinter tibatan dokter kan gitu ya. Orang tidak pernah belajar ilmu tafsir, bahkan maca Al-Qur'an oge aiu keneh siga leuwih hebat ti ulama ahli tafsir gitu nya. Ulama tafsir ahli tafsir ke disalah-salahkeun gitu nya. Ulama ahli anu tidak pernah belajar hukum siga leuwih pinter tibatan sarjana hukum gitu. Nah, ngadadak we non netizen itu seperti serba ahli gitu nya, seperti serba ahli. Kenapa ini terjadi? Nah, tegaduh libasut taqwa, tidak punya baju ketakwaan yang berupa rasa malu. Isin, iya masalah naon hukum, aduh isin abdi mah teu ngartos urusan hukum mah pasalna ge teu arapal gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, terjaga diri orang itu gitu. Tapi kalau sudah tidak punya rasa malu, pasalna teu apal oge siga leuwih hebat dibanding sarjana hukum nu apaleun pasalna. Isin tafsir Al-Qur'an mah abdi teu ngartos, isin fikih mah abdi teu ngartos gitu. Dina ngaos oge nembe rukun salat abdi mah gitu nya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, maka akan terjaga tidak muncul komentar-komentar yang sok tahu. Maka tidak akan timbul kerusakan. Karena nanti yang akan berbicara adalah orang-orang yang mengerti duduk permasalahan.
alaha gitu. Nah ini walibasut taqwa itu menurut sebagian tafsir adalah rasa malu. Karena rasa malu inilah yang menjaga. Maka jangan heran orang tua kita dulu kalau mengajari anaknya itu teseur sahur sok ulah gitu isin. Gitu isin cenah gitunya. Orang tua kita kan menyampaikannya begitu. Isin aya tamu cenah. Isin itu cenah monya calik teh kitu. Nah gitunya. Yang diangkatnya adalah rasa malu. Ya. Ini jadi ilmu, yakin dan rasa malu. Gitu. Salajengna waqala sa'a azza wa jalla waqala sareng ngadawuh Allah azza anu maha mulia wa jalla sareng anu maha agung walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin walaqad ji'nahu walaqad sareng nyata bener-bener ji'nakum ji'na tos ngadun ji'na ngadugikeun kami hum ka marenehna bi kitabin kana kitab fassolna anu ngajelaskeun kami hu kana ieu kitab ala ilmin netepan ilmu. Jadi Allah telah memberikan kitab yang ini dijelaskan dengan sesuai dengan ilmu. Ya, telah dibagi-bagi, telah dijelaskan. Kurang teraskeun waqala sareng ngadawuh Allah taala halna mahalur Allah fala naqussanna alaihim bi ilmin fala naqussanna maka benar-benar tos naon tos ngadugikeun kami alaihim ka aranjeunna bi ilmin kalawan ilmu fala naqussanna teh ngisahkeun ngadugikeun. Tapi ini berkaitan dengan apa? Ayat ini berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya gitu ya, ayat ini berkaitan dengan amal perbuatan manusia, amal perbuatan hamba-hamba Allah. Allah menyampaikan fala naqussanna alaihim. Kami betul-betul akan menyampaikannya, bakal diebrehkeun, bakal ditingalikeun, akan disampaikan kepada mereka perilaku mereka itu seperti apa. Bi ilmin dengan ilmu. Jelas-jelas buktina bakal jelas gitu ya. Kayak di akhirat tah ieu catatan amalna gitu ya, tah ieu saksina gitu. Semua akan disampaikan. Salajengna waqala sareng ngadawuh Allah azza wa jalla bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul kitab balikta ari huwa ari teh ayatun eta pirang-pirang ayat bayyinatun anu ngajelaskeun fi suduril ladina dina hatena jalmi-jalmi utu anu dipasihan ya alladzina al ilma kana ilmu. Jadi kembali selalu bahwa ayat-ayat itu menjelaskan ini bagi apa siapa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Ya sederhanana kangge urang gitu nya. Kangge urang begitu kita membaca ayat Al-Qur'an gitu nya. Karena orang mah ilmu tafsirna teu aya, ilmu bahasa Arabna teu aya, maca ayat Al-Qur'an eta teh naon isina? Teuing gitu nya. Apa isinya? Enggak tahu gitu nya. Nah, sehingga ayat-ayat itu kemudian tidak menjelaskan. Ayat itu akan menjadi penjelasan bagi kita ketika kita berilmu. Oh, bahasa Arabna terang, ilmu tafsirna terang, asbabun nuzulna
terang ya. Kita tahu asbabun nuzulnya, maka oh ini gitu. Oh ini yang dimaksud gitu ya. Nah, seperti itu. Tanpa ilmu kita tidak akan mendapatkan kejelasan. Urang teraskeun deui wa qala ta'ala sareng Allah taala ngadawu. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ah ieu mah familiarnya sadaya ge. Surat Ar-Rahman gitu. Surat Ar-Rahman gitu ya. Khalaqa nyiptakeun Allah al-insana kepada manusia. Wa 'allama sareng ngawurukan Allahu ka insan al-bayana kana ilmu bayan. Jadi ini Allah menciptakan manusia dan Allah juga mengajari manusia tentang ilmu bayan, penjelasan. Dan wa innama lukiro sareng pastina ditutur fa innama dzakara sareng pastina nutur Allah dalika kana non ayat tadi fi ma'radil imtinani dina tempat nunjukeun anugerah. Jadi Allah memberikan anugerah kepada manusia. Setelah manusia itu diciptakan, manusia itu diberi pelajaran. Ada pelajaran yang Allah berikan itu melalui guru, ada yang sesama manusia, ada yang Allah berikan kepada manusia pelajaran itu tanpa guru sesama manusia. Contoh lah, ada tidak pelajaran yang semua manusia alami tanpa diajari oleh sesama manusia? Aya teu? Aya, begitu lahir eta orok apaleun nyusu ka indungna. Diajarkeun heula henteu kieu carana nyusu teh ku bapana diajarkeun kitu nya. Ku bapana diajarkeun ka orok anu bere lahir teh, "Ieu Neng, anak bapa ari nyusu ka mamah teh kieu," gitu misalkan gitu nya. Ku bapana diajarkeun, henteu gitu nya. Ku suster diajarkeun, henteu. Ku dokter diajarkeun, henteu. Tapi eta budak orok karek bro apaleun. Eta anak yang anak kecil bayi yang baru lahir tahu diajari siapa gitu, diajari siapa gitu. Jadi ya ada ilmu yang kita pelajari melalui seorang guru sesama manusia, ada ilmu yang Allah ajari langsung. Jadi kalau lihat tadi, kita ini semua adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni langsung di Allah, berkaitan apa? Menyusu kepada ibu gitu dulu terus ya, dan yang lain-lainnya itu semua ilmu langsung dari Allah gitu. Jadi itu anugerah Allah, anugerah. Namun kalau itu bukan, kita tidak dianugerahi seperti itu oleh Allah, sok bade kumaha kita akan bagaimana? Eta orok gitunya sudah diajarkan heula bari kana begitu bapakna ya ka orok kepada apa bayi yang baru lahir teh ka orok teh, ya jang anak bapak cenah orokna ge teu ngartoseun gitu nya. Can ngarti bahasa bapakna gitu kan nya. Can ngarti bahasa bapakna gitu kan. Nah itu ininya. Kita akan melihat ini khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan Allah juga mengajari manusia gitu. Dan kita ingat bahwa keunggulan ayahanda kita Nabi Adam dibandingkan malaikat juga karena ilmu gitu. Karena ilmu Nabi Adam diajari langsung oleh Allah. Ini tamat dugi ka dieu tos. Beberapa ayat yang oleh Imam Ghazali disampaikan berkaitan dengan apa?
keutamaan ilmu, fadilatul ilmi. Seueur keneh gitu ya. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keutamaan ilmu masih banyak. Tapi Imam Ghazali mencukupkan sampai ayat yang terakhir ini, surat Ar-Rahman ayat 3 ayat 4 gitu ya. Kemudian Imam Ghazali di awal itu kan menyampaikan akan disampaikan dalil-dalil naklinya, akan disampaikan dalil-dalil aklinya. Dari dalil-dalil naklinya akan disampaikan ayat Al-Qur'annya, akan disampaikan khobar atau hadis-hadis nabinya, dan juga akan disampaikan asar-asar para sahabat dan ulama salaf. Ayat Al-Qur'an atau orang teraskeun wa amal akhbaru.